Demi Tuhan, aku sendiri yang membawa nanti orang Polda untuk menangkap dia. Kami udah punya bukti banyak. Nah, tinggal jatuhkan LP aja, dia kena tangkap. Salam saudaraku, memang fenomena Edis TV ini di dalam berdebat dengan para polemikus Islam di TikTok sepertinya sudah tidak bisa dibendung lagi ya. Berbagai cara dan upaya dilakukan oleh umat muslim untuk membungkam Edis TV. Mulai dari ada yang mengancam dan minta Sherlock, lalu juga dilaporkan ke Dubes Belanda, bahkan sampai ada yang menantang duel jalur langit ataupun jalur gaib ya. Segala cara mereka lakukanlah supaya Edis TV ini nggak bisa lagi dia berdebat di TikTok ya. Padahal dibandingkan Edis TV yang selalu bicara pakai dalil dan juga data, pihak Muslim justru banyak yang lebih brutal dalam menyerang Kristen. Tetapi mereka kebanyakan diam akan hal itu ya. Bahkan sudah ada yang sampai dilaporkan ke aparat hukum oleh seorang pengacara bernama Dos Masih Jabat, tetapi sampai sekarang sepertinya nggak ada tindakan ya. Bahkan mereka ini semakin liar di dalam membahas Kristen di TikTok mereka. Saya salah satu domba yang mengeluarkan menjulur lidah kepada Yesus. Nah, sekarang kita akan melihat teman-teman, ada ancaman baru dari seorang muslim terhadap Edis TV. Bahkan dia bersumpah demi nama Tuhan bahwa ia sendiri nanti yang akan membawa orang Polda untuk menangkap Edis TV. Ini videonya. Demi Tuhan, aku sendiri yang membawa nanti orang Polda untuk menangkap dia. Kami udah punya bukti banyak. Nah, tinggal jatuhkan LP aja, dia kena tangkap. Ingatin ya, untuk Edis TV. Ya. Begitu jatuh laporan itu ditandatangani, dia kena tangkap. Karena Cyber Polda udah sering ke lab dia. Ini jangan disebarin ya. Cukup kalian aja yang tahu. Jangan terlalu disebar supaya nggak terlalu panas dia. Kami jumpa sama orang cyber. Luar biasa kata orang cyber, Bang. Ini bahaya. Video ini memang cukup singkat ya teman-teman, tetapi setidaknya kita bisa menangkap poin besarnya, yaitu dia berjanji akan menangkap Edis TV bersama dengan Polda, bahkan dia dengan sangat percaya diri mengatakan begitu LP dijatuhkan, Edis TV akan ditangkap karena tim Cyber Polri juga sudah memantau teman-teman. Nah, bagi yang belum tahu siapa orang yang melaporkan Edis TV ini, dia ini adalah salah satu anggota dari Ormas Batak, yaitu Horas Bangso Batak atau HBB ya. Yang katanya mereka melakukan hal ini itu karena mereka peduli di dalam menjaga kerukunan ataupun toleransi umat beragama. Dan mereka nggak pandang bulu, jadi siapapun orangnya, dari agama apapun dia, kalau dianggap terlalu mencampuri urusan agama lain, maka mereka siap untuk melaporkan dan memprosesnya. Dan setidaknya itulah yang dia sampaikan juga di dalam videonya ini. Banyak yang keberatan tentang saya akan melaporkan Edis TV. Padahal sebenarnya laporannya Edis TV sudah banyak, cuman saya mau menambahi gitu. Tapi ada saya jawab komentar salah satu aja, karena rata-rata mereka yang mau sok-sok mau ancam Arya selalu memakai akun fake. Tapi kita baca dulu komentarnya. Kenapa Anda melaporkan Edis TV? Anda sudah hebat. Wow. Sebenarnya aku tak pernah mengatakan aku hebat. Ya faktanya juga aku bukan hebat. Ya cuman karena kalian ini yang selalu menghujat agama lain ini yang terlihat lemah, makanya kau beranggapan orang sok hebat gitu. Jadi sekali lagi bukan saya yang sok hebat, tapi kalian yang terlalu lemah gitu loh. Tapi saya mau menyampaikan begini aja. Ketika Ratu Entok menista agama Kristen itu, kalian ada di mana? Edis TV ada di mana? Kalian semua para pendukung penista agama itu ada di mana? Lagi ngapain?
dengan siapa? Kalian nggak tahu siapa yang memenjarakannya. Kalian nggak tahu siapa yang melaporkannya. Kalian nggak tahu siapa yang mengawalnya sampai ke persidangan terakhir. Nggak tahu. Jadi kalian ngapain katanya yang cinta agama kalian masing-masing? Kemana waktu Ratu Entok menghina agama kalian? Lagi ngapain? Atau hanya cuman peduli dengan koin? Orang lain sedang berjuang, kalian ribut dengan koin. Ya sama seperti Edis TV-mu itu, gitu. Jadi kenapa saya akan melaporkan Edis TV? Selain memang karena ini sudah meresahkan dan banyak video yang dikirimkan juga, terus saya melihat langsung live-nya, saya rekam, maka ini sudah pantas. Lalu saya konsultasi ke Pak Lamsiang, Ketua Umum Horas Bangso Batak. Lalu karena memang Pak Lamsiang juga sudah menginstruksikan sama saya bahwa Arya, hentikan semua itu. Kalau kedapatan laporkan lagi, penjarakan lagi. Begitulah kata Pak Lamsiang. Pak Lamsiang ini bukan agama Islam, tapi dia Kristen. Jadi cemana itu? Sekali lagi gue bilang, waktu Ratu Entok mengenista agama Kristen, kalian ada di mana? Edis TV ada lagi ngapain? Lagi live kan, koin-koin. Jadi teringat kata Pak Lamsiang, ternyata Arya dulu waktu zaman Yesus katanya, Judas itu menjual Yesus sebanyak 30 koin kata Pak Lamsiang. Dan itu sifat itu akan kembali lagi Arya di zaman sekarang. Betul, ternyata kata Pak Lamsiang, ada orang menjual Tuhannya demi koin TikTok pula. Hati-hati ya, karena zaman sekarang banyak yang berdalih demi agama, tapi tujuannya hanya untuk Oke, mungkin tujuan dari orang ini atau tujuan daripada Ormas Horas Bangso Batak itu baik ya teman-teman. Kita perlu apresiasi lah akan hal itu ya. Dan ketuanya ini adalah si Lamsiang Sitompul ya. Saya kenal itu dan itu pun dia adalah bapak udah saya tuh karena masih satu marga teman-teman. Jadi mereka ini ingin menjaga kerukunan ataupun toleransi umat beragama. Dan nggak pandang bulu mau agama apapun, kalau menghina ya harus diproses. Tapi kalau kita bicara soal tadi dibandingkan dengan kasusnya Ratu Entok, kalau kita pelajari lebih dalam, kasus Ratu Entok ini sebenarnya cuma korban daripada Zumah dan timnya atau teman-temannya teman-teman. Karena Ratu Entok ini siapa sih ya? Dia ini kan cuma pedagang skincare yang lagi apes saja pada waktu itu. Kebetulan dia menghina gambar Yesus dan menyuruhnya cukur rambut. Sudah itu aja kelakuannya, dia nggak pernah berdebat agama ya. Tapi waktu itu karena kasusnya ramai, datanglah si Juma dan timnya nih ya, berusaha menjadi pahlawan dan mengompori Ratu Entok bahwa ia nggak bersalah, jadi nggak perlu takut. Dan mereka siap pasang badan melindungi Ratu Entok. Tetapi faktanya apa yang terjadi teman-teman? Ratu Entok akhirnya diproses dan justru Juma dan teman-temannya ini meninggalkan dia. Bahkan ketika dia di penjara, dibesuk pun tidak teman-teman. Padahal katanya mau pasang badan terhadap Ratu Entok ya. Jadi ya sebenarnya Ratu Entok ini cuma korban doang dia ini. Ya, nggak seberapa hujatannya dibandingkan Zuma dan teman-teman yang lain. Itulah kenapa banyak orang Kristen nggak terlalu koar-koar minta untuk Ratu Entok ditangkap. Karena sebenarnya yang paling meresahkan dan sudah pada tahap menghujat secara terus-menerus itu bukan Ratu Entok, tetapi Zuma dan teman-temannya. Itu yang harusnya diperhatikan, bukan malah si Ratu Entoknya. Jadi sebenarnya kalau memang mau adil, justru para penghujat-penghujat agama inilah yang harus diproses ya. Jadi seperti Juma, Norari Tonang, Oni Rifa ya, yang suka menjelek-jelekan Yesus, suka membahas kelamin Yesus ya. Dan pokoknya banyak sekali hujatan-hujatan mereka. Jadi kalau dibanding daripada Ratu Entok ini, ya hujatannya Ratu Entok ini nggak seberapa teman-teman dibandingkan Juma dan teman-temannya. Bahkan sampai sekarang mereka ini masih bebas-bebas aja menghujat di negeri ini.
tanpa ada tindakan dari aparat hukum. Padahal kabarnya orang-orang ini tuh sudah dilaporkan loh oleh pengacara Dus Masih Jabat. Dan sekarang kalian berkoar-koar akan menangkap Edis TV yang ada di luar negeri. Sementara para penghujat dari kalangan Islam yang jelas-jelas menghujat dan mereka ada di dalam negeri saja, kalian tidak bisa mengamankannya. Ya, ini ibarat kata pepatah, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tetapi semut di seberang lautan kalian bisa lihat. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.